Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kiswa Haka, dan semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tanpa kurang suatu halangan apapun. Amin 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 ya robbal alamin. Dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan, yang lagi diberi ujian semoga sabar menjalaninya dan berakhir dengan kebahagiaan. Dan terima kasih sekali untuk semuanya yang selalu mendukung, mensupport channel saya. Dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dengan gampang mendapatkan video terbaru saya atau mendapatkan notif dari setiap saya meng-up video. Terima kasih. Dan cerita kali ini tentang saya sendiri sewaktu saya dulu masih bekerja, masih ikut majikan ya teman-teman. Bagaimana susah dukanya, senangnya ikut majikan begitu ya. Kita dengarkan bersama-sama ya. Terima kasih sekali untuk semuanya yang nonton tanpa skip-skip. Saya di Hongkong itu ikut majikan 2 kali ya teman-teman. Maksud saya pindah majikan dari satu majikan ke majikan yang lain itu cuma 2 kali saja. Dan kebetulan ya saya itu dapatnya rezeki itu ikut majikan itu, majikannya itu pelit semua begitu teman-teman. Emang kebanyakan ya kalau di sini majikan itu semuanya pelit ya. Mungkin ada yang baik itu, tapi jarang sekali ya di sini. Semuanya itu rata-rata majikan di sini ini pelit begitu ya menurut saya. Apalagi majikan saya yang kedua, yang nomor 2 itu orangnya super duper ya, cerewet, sangat bersih orangnya, pokoknya tidak mau kotor sedikit pun tidak mau ya. Pokoknya super bersih dan pelit juga ya. Dan kebetulan untuk makan saya dikasih uang sendiri begitu karena tidak mau campur dengan keluarga majikan. Bagi saya malah alhamdulillah ya, senang begitu karena mungkin kebanyakan di sini juga nggak cocok ya dengan menu yang majikan makan begitu teman-teman. Dan yang membuat saya bingung, sedih, takut, waktu itu saya masih teringat saat itu saya makan di luar dan kebetulan majikan saya telepon, dan mungkin dia dengar kenapa saya ndak di rumah ya, karena kalau kita makan di luar itu pasti kedengaran ramai ya teman-teman, ada orang ngomong di sekitar kita. Terus dia tanya, kamu di mana? Kenapa kok sepertinya nggak di dalam rumah begitu? Terus saya jawab, oh iya nyonya, maaf, saya lagi di luar lagi makan karena ini jam makan siang dan kebetulan saya nanti langsung ke pasar belanja begitu. Terus majikan saya itu langsung marah. Dia bilang, kamu itu bekerja ikut saya, jangan seenaknya ya makan di luar, main-main atau keluar rumah dengan seenaknya. Terus saya bilang, enggak nyonya, saya ini mau belanja ke pasar sekalian karena saya lapar, saya beli makanan. Begitu saya jawab begitu, tapi dia tetap marah dan dia bilang, kamu boleh beli bahan makanan dan kamu masak di rumah, air saya kasih dan gas kan menggunakan gas saya begitu, katanya begitu teman-teman. Akhirnya saya bilang, oh oke, maaf nyonya begitu. Terus akhirnya saya beli yang namanya sosis teman-teman, 1 bungkus sosis. Saya taruh di kulkas majikan. Saya sudah menaruhnya itu di pojokan supaya dia tidak melihat begitu, karena saya tahu sifatnya majikan saya itu seperti apa. Terus pada suatu hari saat dia membuka kulkas di freezer, terus dia lihat itu ada sosis saya. Dia bilang, ini apa? Ini punya siapa? Begitu. Terus saya bilang, punya saya nyonya, karena kadang-kadang kalau saya masak mie saya taruh sosis, tidak mungkin cuma mie karena saya juga perlu gizi begitu ya, gizi dalam makanan begitu ya, gizi dalam makanan, saya bilang begitu. Terus dia bilang, langsung dia ngomong, menu-menuin tempat saya, penuh ini tempat saya begitu teman-teman. Terus akhirnya dengan tidak bercakap atau bersuara, tidak menjawab, saya ambil sosis saya itu, saya langsung bilang, oh oke, maaf nyonya, saya langsung buang di tempat sampah teman-teman.
Dia hanya diam saja, padahal dia melihat ya waktu saya membuang sosis. Nah begitulah teman-teman, majikan dimanapun itu sama ya, kita semua harus bersabar saat kita bekerja ikut majikan. Yang namanya majikan itu nomor satu ya, raja dalam segala raja katanya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang di sini pokoknya bersabar ya, tetap semangat. Dan waktu itu rasanya hati saya hancur teman-teman, sakit pahit rasanya ya dibegituin sama majikan. Duh, sungguh-sungguh sangat sengsara, rekoso ya. Untuk semuanya mungkin juga merasakan seperti saya. Mungkin kalau di sini lagi ndak enak pikirannya, kalau yang di rumah lagi telepon, di sini mungkin ndak begitu menanggapi. Harus dimaklumi ya semuanya, karena di sini ini begitulah ceritanya. Banyak majikan yang seperti itu. Saya sendiri juga bingung ya waktu itu dengan sikap majikan saya, menyuruhnya untuk makan di rumah, ndak boleh makan di luar. Katanya bisa boleh beli bahan-bahan di luar terus dibawa ke rumah dimasak. Ternyata seperti itu juga ndak boleh begitu ya teman-teman. Jadi saya sangat bingung dibuatnya ya. Akhirnya saya kalau belanja ke pasar makan siang itu, saya itu sambil makan berjalan teman-teman, makan berjalan sambil pergi ke pasar. Begitulah teman-teman, karena seperti ini tidak boleh begitu, tidak boleh begini, tidak boleh dimarahin. Nah begitulah majikan ya. Semuanya di sini mungkin ada juga yang seperti itu ya, dan kebetulan nasib saya kalau ikut majikan seperti itu super duper pelit, cerewet, dan saya itu bagi saya sudahlah, di rumah mungkin sudah banyak masalah, jadi saya tidak pernah menghiraukannya ya teman-teman, karena bagi saya dikasih gaji saja itu sudah cukup lah, yang penting saya tidak dipukul begitu ya. Dan ada doa, ucapan yang saat ini benar-benar menjadi kenyataan ketika dimajikan ya. Kalau mencuci mobil itu harus malam teman-teman, harus malam. Dan saat pekerjaan dimajikan itu selesai, semuanya sudah makan, sudah pokoknya pekerjaan sudah beres. Kadang mencuci mobil itu saya jam 9, jam 10, kadang-kadang juga jam 11, tergantung, pokoknya itu pekerjaan itu sudah bersih, sudah selesai apa belum begitu. Nah ini ada kenangan saya waktu mencuci mobil majikan malam-malam, tubuh sudah letih, sudah lelah, belum mandi ya, merasa sangat sengsara teman-teman, karena belum makan juga ya, sangat lapar. Siapapun mungkin juga merasakan seperti saya ya. Dan lucunya teman-teman, saat saya mencuci mobil, saya itu pasti berkata bercanda ya, bukan cuma dalam hati. Saya itu pasti ngomong, ya Allah, ndak apa-apa saya sekarang nyuci mobil majikan saya, insya Allah suatu saat saya mencuci mobil sendiri ya, intinya saya punya mobil sendiri begitu. Pokoknya setiap mencuci mobil saya selalu berkata seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah semuanya diijabahi sama Allah, dikabulkan sama Allah. Bahkan saat ini saya tidak boleh ya mencuci mobil, apalagi mencuci ya, melap begitu tidak boleh, karena ada yang mengelap mencuci mobil ya, mencuci mobil saya begitu teman-teman. Alhamdulillahnya. Dan untuk teman-teman ya, saya mohon apapun yang akan kita omongkan, apapun yang akan kita candakan, yang penting kita bercanda, berucap yang baik-baik ya teman-teman, karena semua itu tanpa kita sadari adalah doa ya. Dan untuk semua teman-teman tetap semangat dimanapun berada ya, berhati-hati, dan ingat tujuan kita semula ke Hong Kong mau apa begitu ya teman-teman. Dan seperti biasanya kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang buruk-buruknya, yang penting kita ambil positifnya. Dan untuk teman-teman semuanya, jika ada kesamaan dengan cerita ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya manusia biasa, letaknya salah dan dosa dan banyak kekurangannya ya teman-teman.
Mohon dimaafkan jikalau cerita saya tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Terima kasih untuk yang menonton tanpa skip-skip dari awal sampai akhir. Saya hanya bisa mendoakan, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan teman-teman semuanya. Dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari penyakit-penyakit apapun ya teman-teman. Terima kasih sekali, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, stay healthy and happy always. Bye bye.